Silakan masuk. Ya, selamat duduk. Ya, selamat sore. Pada sore hari ini kan kita mau mengadakan konseling ya, proses konseling. Saya perlu memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pensias. Pada kali ini saya itu akan berperan sebagai konselor dan kamu nanti akan berperan sebagai konseli. Artinya kamu bisa menceritakan segala hal yang menjadi permasalahan, yang menjadi kegelisahan selama ini, gitu, yang akhir-akhir ini kamu rasakan lah gitu. Tenang saja bahwa ini konseling kita itu dalam asas kerahasiaan. Jadi apa yang terjadi dalam ruangan ini ya hanya kita berdua yang tahu. Dan nanti mungkin saya akan gunakan perekam video dan juga perekam suara, dan juga nanti saya akan mencatat beberapa hal yang menjadi hal penting dari cerita kamu. Apakah itu tidak mengganggu? Oke aja ya. Oke, siap. Oke, baik. Karena saya sudah memperkenalkan diri, akan lebih baik sebagai tahap awal supaya kita lebih dekat juga. Silakan kamu memperkenalkan diri kamu, menceritakan seperti apa sih diri kamu. Silakan. Pak, makasih. Bapak udah mau jadi konselor saya. Perkenalkan, nama saya Febrian Karen. Oke. Bapak bisa panggil saya Karen. Karen ya. Ya. Saya itu di sini pengen bercerita, Pak, terkait masalah saya yang suka menunda tugas. Saya sulit buat ngatur waktu, Pak. Menurut saya waktu 1x24 jam itu kurang. Gitu, Pak. Berarti kamu merasa bahwa kamu cemas dalam hal membagi tugas-tugas untuk mengerjakan tugas-tugas, atau juga untuk membagi hidup kamu, katanya seperti itu. Karena kamu merasa 1x24 jam itu kurang, gitu ya. Kalau kamu berpikiran seperti itu, kamu bisa ceritakan lebih lanjut yang menjadi inti kamu jadi apa menunda tugas itu apa? Sebenarnya karena saya kan kuliah juga, Pak. Kuliah saya itu siang sampai malam. Kuliah. Jadi kan kalau pulang itu saya nggak bisa langsung pulang kayak anak-anak yang bawa kendaraan. Saya kan naik TJ, jadi saya paling enggak mesti nunggu TJ sepi, nggak rame, karena desak-desakan pun sama juga bohong gitu loh, Pak. Kalau saya nunggu di halte kelamaan, jadi saya pulangnya udah malam, bisa jam 8 atau jam 9. Itu halte kan udah mulai sepi, dan sampai rumah itu paling lambat jam 10. Kalau saya harus mengerjakan tugas lagi, kan paling saya bisa mulai ngerjain tugas itu di atas jam 10, kadang jam 11 baru mulai. Dan itu menurut saya nggak efektif, karena jam tidur saya pun jadi keganggu. Makanya kadang saya jadinya cenderung menunda tugas, mepet baru saya kerjain. Tapi ujungnya keteteran sayangnya. Nah, itu. Nah, selama menunggu itu apakah kamu nggak berpikiran untuk ya udah kerjain dulu lah tugas yang bisa dikerjakan gitu? Gimana? Ada, Pak, cuman kan namanya kumpul sama teman-teman, ujung-ujungnya nggak ngerjain juga. Nah, itu dia. Apakah kamu merasa berat gitu dalam tugas-tugas kuliah ini gitu? Apa terlalu banyak gitu atau gimana sih? Berat, Pak, tugas kuliah. Berat. Karena ada beberapa juga tugas yang mungkin udah dijelasin, tapi saya nggak ngerti. Jadi saya bingung kalau mau mulai itu, mulainya dari mana, karena saya nggak ngerti. Kalau misalnya kamu nggak ngerti, itu apa yang kamu lakukan? Saya bertanya, Pak. Bertanya kepada? Semuanya saya tanyain. Dari teman-teman sampai dosen itu saya tanyain. Tapi kadang dosennya nggak balas. Oh, dosennya nggak balas. Saya ngejar hari ini. Malam nih. Iya. Karena udah mau ngumpulin tugas besoknya. Setelah tugasnya dikumpul dia baru balas. Kan bohong, sama juga bohong, Pak.
saya lagi butuh dia nggak balas, tapi satu sisi saya nggak bisa salahin juga karena saya nanya cenderung malam dan memang mungkin dia kan punya kehidupan sendiri di luar, jadi nggak balas. Tapi itu pasti kesel, kadang dosen juga menjanjikan dia kirim materi jam 8 tapi nggak kirim Pak, padahal udah ditanyain. Jadi saya bingung mesti ngerjain gimana. Akhirnya saya ngerjain seadanya yang saya tahu. Ternyata banyak koreksi. Tapi itu kamu ini nggak cross check ke dosennya nggak? Pak ini kemarin saya kesulitan karena bapak kirimnya telat nih bahannya gitu. Pernah nggak cross check seperti itu ke dosen? Pernah Pak. Terus dosennya merasa, dosennya mengatakan. Dosennya mungkin terlalu cuek Pak. Jadi dia, ya saya juga tahu sih dia punya kegiatan di luar. Jadi saya juga harus maksain sih Pak. Iya. Berarti satu sisi kamu merasa berat dengan tugas-tugas itu, kemudian juga berat menjalani kuliah karena kuliah siang sampai malam, ya kan? Kemudian kalau mau pulang harus nunggu dulu sepi, ya kan? Tapi di sisi lain kamu juga bisa menyadari bahwa oh ya mungkin dosennya ada kesibukan lain, jadinya ini nggak bisa membalas gitu. Jadinya tidak bisa memenuhi katakanlah keinginan kamu untuk bisa mengerjakan tugas dengan cepat, gitu. Benar ya? Benar gitu ya. Nah, kalau misalnya ada kesulitan selain ke dosen, apakah kamu juga bertanya ke teman-teman gitu? Saya bertanya ke teman-teman, tapi cenderung dari mereka mengatakan mereka tidak tahu. Dan menurut kamu, apakah mereka benar-benar tidak tahu atau sebenarnya tahu? Mungkin ada beberapa yang tidak tahu, ada beberapa yang tahu, namun mereka tidak ingin memberitahu ada Pak. Entah mungkin mereka lagi sibuk atau apapun itu. Iya. Tapi cenderung mereka bilang tidak tahu. Dan itu kebanyakan. Maksudnya terjadi, sering terjadi gitu. Iya, setiap kali nanya. Makanya saya nggak mau nanya lagi di grup. Udah mau nanya lagi di grup. Lalu cara kamu bertanya? Saya nanya ke teman-teman kecil saya. Kecil. Lingkup grup kecil. Oh, lingkup grup kecil gitu. Kalau saya nanya teman saya yang emang dekat dan dia biasanya mencatat. Apakah kamu tidak berpikiran untuk bertanya ke kakak kelas misalnya? Saya bukan nggak mau nanya ke kakak kelas Pak, tapi materi ini baru didapetin oleh angkatan saya, jadi kakak kelas kan nggak dapat. Jadi gimana saya mau bertanya kalau mereka pun tidak tahu? Bahkan mereka kena dosen aja enggak. Oh gitu. Tahu sedekat apa sih kamu dengan dosen itu? Dosen yang menurut kamu ini yang jadi permasalahan kamu gitu? Dibilang dekat banget enggak Pak, karena satu sisi setiap kali pelajaran dia bawaannya saya udah kesel karena dia selalu menjanjikan hal, misalnya saya kirim nanti jam 11, saya kirim nanti, tapi itu nggak ada buktinya semua Pak, kosong. Jadi kamu merasa kesel dengan dosen ini? Terus kalau dia jelasin juga nggak jelas. Ini hanya satu dosen atau beberapa? Enggak, dosen itu aja Pak. Satu-satunya? Satu-satu itu dosen dan gitu modelnya. Bikin kamu kesel gitu. Nah, kalau sudah kamu kesel gitu, pernah nggak kamu apa ya ceritakan atau kamu ungkapkan ke teman-teman lain gitu? Ya pasti Pak, saya ceritain. Gitu. Iya, kesel nih sama dosen ini, saya gini segala macam saya ceritain. Dan apakah teman-teman kamu itu merasa yang sama atau hanya kamu yang merasa seperti itu? Teman-teman saya semua merasakan kok. Merasakan yang sama. Jadi teman-teman kamu juga merasa kesal. Iya, karena emang dosennya yang begitu. Dan nampaknya kamu merasa punya teman, punya grup yang merasakan hal sama gitu. Jadi bisa katakanlah satu kumpulan untuk kesal dengan satu dosen itu gitu ya. Betul Pak. Mahasiswa yang memiliki pengalaman sama teraniaya, terabaikan. Apakah teman-teman kamu ada yang memiliki apa ya pemahaman terhadap si dosen ini? Mungkin kan dari sekian banyak teman-teman ya mungkin ada yang kesal juga gitu, dan mungkin ada yang punya pemahaman gitu. Dalam lingkup itu, dalam lingkup kecil itu atau dalam sekelompok orang yang kamu bisa sharing tadi itu,
Apakah ada yang lalu memiliki pemahaman sebenarnya ya kita nggak bisa merasakan seperti itu bisa? Ada Pak, jadi misalnya kayak tugas gitu, mereka ada beberapa yang ngasihkan dari grup kecil, dari dicatat gini, terus kalau saya nanya lagi, terus udah ini mesti diapain atau terus setelah ini kirim kemana atau apa, nah itu dia juga nggak tahu. Terus kayak cara penulisannya dosen ini tuh memiliki standar yang tinggi, tapi dia tidak ngasih tahu apa aja, gitu Pak. Itu dari awal kuliah seperti itu atau baru akhir-akhir ini? Dari awal kuliah. Dari awal kuliah seperti itu. Dan dosen itu apakah memang sama sekali tidak memberi penjelasan soal tugasnya itu? Sebenarnya dia beri penjelasan, tapi dia ngomong ini, tapi bisa loncat ke yang lain, loncat lagi. Jadi tidak fokus satu titik itu Pak. Dan kalau kita nanya cenderung dilempar pertanyaannya ke teman, bukan dia yang langsung bahas sendiri. Kalau udah dilempar teman gak ada yang bisa jawab pun dia nggak bahas. Itu Pak. Jadi kamu merasa bingung dengan dosen ini? Satu sisi dia nggak punya materi pokok buat dipegang, kayak slide-nya pun nggak ada. Dan dia di kelas juga jelasinnya nggak jelas. Jadi benar-benar mata kuliah ini tuh saya abu-abu. Mengandalkan iman kalau mengandalkan iman ya. Tapi apakah itu iman itu menurut kamu cukup nanti? Maksudnya kamu berpikiran apa dengan mata kuliah ini? Apakah kamu pasrah aja atau? Pasrah enggak sih Pak, saya tetap cari di internet. Jadi kamu tetap bisa mencari solusinya di internet, benar? Benar ya berarti. Artinya bahwa rasa kesel itu bisa diatasi, benar? Bisa, tapi dosen ini bilang kan semua tugas itu kayak pakai logika. Saya sempat bilang logika saya sama bapak beda. Saya benar sama bapak salah, karena dia punya logika sendiri kan Pak. Kalau saya pakai pedoman internet kan menurut saya itu benar, pemahaman saya itu, tapi buat dia bukan kan sama juga bapak saya capek-capek buka internet. Cuma dalam menjalani mata kuliah ini, menurut kamu ini jadi masalah nggak sih? Perasaan kesel atau misalnya dosen yang membingungkan itu jadi masalah? Jadi masalah karena mempengaruhi nilai saya dan IPK saya. Mempengaruhi nilai ya. Dan itu kamu sudah buktikan. Kamu. Nah, ini kan udah masa akhir ya. Nilai-nilai sebelumnya apakah memang katakanlah turun gitu? Turun sih pas dibandingkan semester kemarin, semester ini pasti nilai saya turun. Dan itu menurut kamu gara-gara satu dosen ini? Iya. Gitu. Walaupun dia ngajar cuma 2 SKS Pak. Tapi sangat mempengaruhi nilai saya. Untuk kedepannya ini kan masih ya katakanlah masih ada satu kesempatan luas gitu ya. Masih ada kesempatan satu. Nah, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki keadaan ini? UAS dia kan kali ini better Pak. Saya udah ngerjain 2 hari. Terus? Nah tapi balik lagi kalimatnya tuh nggak konsisten. Pertama dia suruh kirim tujuan kita apa kan? Ya. Saya udah kirim, kata dia kalau yang nggak kirim lewat batas jam 8 malam nilainya minus, ntar di UAS. Udah tuh saya kirim. Ternyata tujuan itu dia cuma mau lihat respon kita. Gitu. Iya makanya jadi kesel. Jadi saya ngecek tujuan pun nggak bakal dibaca sama dia. Dia cuma mau lihat respon aja, siapa sih yang balas, siapa yang peduli dengan tugas ini. Apakah itu ada follow up-nya? Apa yang menjadi follow up dari setelah lihat respon? Nah, mungkin dosennya kan menjelaskan. Setelah lihat respon, saya bisa katakanlah menilai dengan baik atau gimana? Enggak Pak, malah tugas kedua kan disuruh kirim makalahnya. Kata dia makalah mesti selesai jam 1 kali 24 jam. Katanya kalau nggak nilainya kurang. Jadi kalau tujuan saya nggak kirim nilai saya kurang, makalah saya nggak kirim 1 kali 24 jam kurang, mending nilai saya D-in aja. Karena udah pasti kurang, nilai saya kurang semua sama dia. Jadi kamu berpikiran lebih baik kamu ngulang mata kuliah ini? Iya, dibanding saya harus ketemu dia. Tapi kalau ngulang, siapa tahu ketemu lagi sama dosen ini gimana?
Itu juga Pak, makanya saya berusaha untuk nggak ngulang. Tapi kadang saya pasrah Pak, karena saya pun nggak ngerti apa materi dia. Oh. Makanya saya lebih baik pasrah. Tadi kamu mengatakan kamu tidak pasrah, sekarang kamu mengatakan pasrah. Jadi gimana? Satu sisi pasrah Pak. Oh. Tapi di satu sisi saya punya nilai juang juga, karena saya ingin mempertahankan nilai dan berharap gak ada satupun mata kuliah yang ngulang. Tapi kalau ketemu dosen macam begini, saya juga bingung gimana untuk mengerti dia. Karena sampai detik ini pun mau UAS, saya belum bisa memahami cara ngajar, cara penilaian, cara ngajar. Ya, kamu tidak bisa bertanya, artinya karena kamu tadi punya pengalaman ya kan, ketika bertanya jawabnya bisa lama atau mungkin membingungkan. Tadi kamu sampaikan itu kan. Ketika kamu sharing dengan teman-teman juga merasakan yang sama. Teman-teman bingung juga, mau menjelaskan juga bingung karena logikanya berbeda. Nah, untuk ke depan nih, ya itu tadi karena setelah UAS kan pasti ada muncul nilai. Kamu sudah mengusahakan yang terbaik. Nah, kamu akan berpikir apa dengan hasil yang sudah kamu usahakan? Apakah kamu itu memandang saya tetap bisa dapat itu, atau kamu berpegang pada saya pasal suka-suka dosen bagaimana? Saya tetap pertama pasti mengusahakan yang terbaik. Oh, ya. Terus sisanya balikin lagi ke dosennya Pak, karena dosen yang berkuasa untuk menilai. Kalau sekuat apapun saya berusaha menurut dosen itu nggak sempurna, balik lagi logika saya dan dia beda. Ya mau gimana? Tapi kamu berpikir akan dapat bagus atau enggak? Bagus. Tetap bagus. Bagus. Positif, bagus. Positif kan berarti pikiran kamu. Berarti kan ini perasaan-perasaan selama ini nggak jadi masalah. Kalau kamu berpikiran tetap bagus. Karena kamu sudah mengusahakan yang terbaik gitu. Jadi kamu bisa nanti ketika menerima IPK itu, kamu akan yakin bahwa ini tetap akan bagus gitu. Meskipun mungkin selama ini kamu merasa dosennya itu bikin kesel gitu. Tetap bagus ya. Jadi tidak ada masalahnya. Tidak masalahnya. Iya nggak masalah, karena saya yakin nilai saya bisa bagus. Tapi saya nggak suka sama cara ngajar dia dan tugas-tugas dia yang bikin saya jadi terpaksa harus nunda Pak, karena dianya nggak balas. Nggak ada kepastian tugasnya di mana. Berarti balik lagi ke yang pertama soal menunda tugas tadi, itu kan dipengaruhi oleh perasaan kesel itu. Pengaruhi oleh perasaan kesel kamu menunda. Tetapi kamu yakin bahwa nanti bisa dapat bagus. Nah, kalau kamu yakin bahwa itu akan dapat bagus, menurut kamu perasaan kesel itu masih penting atau enggak? Nggak penting sih Pak, tapi karena kalau lagi ngerjain tugas tuh suka, ini gara-gara dia deh, nggak jelas tiba-tiba gitu Pak, jadi kesel sendiri sambil ngerjain sambil kesel ngebayangin dia. Tapi apakah perasaan kesel ke person ini, ke orang ini itu berpengaruh ke perasaan kesel juga ke mata kuliahnya? Iya, setiap kali mau mata kuliah dia bikin bete. Kamu bisa memahami ya, mata kuliahnya itu atau yang dibahas dalam mata kuliahnya kamu bisa memahami? Nggak bisa Pak. Selama 1 semester ini sama sekali kamu tidak bisa memahami? Nggak ada yang saya pahami. Kalau boleh jujur nggak ada satupun materi dia yang saya pahami. Ya. Kamu tidak memahami, tapi kamu yakin bisa memperoleh nilai yang bagus. Benar kan? Ya. Jadi yang membuat kamu membuat kamu jadi merasakan masalah itu apa? Buat saya jadi masalah itu sebenarnya nggak ada masalah yang terlalu berlebihan Pak. Iya. Tapi satu sisi karena dianya begitu, jadi merembet ke segalanya gitu loh Pak. Walaupun saya yakin saya bisa selesaiin, tapi kan kalau dari awal moodnya udah nggak enak, jadi agak susah untuk mengerjakan
tugasnya juga. Dengan demikian permasalahannya bukan soal menunda tugas, ya kan? Tapi kamu memilih untuk mengerjakannya nanti. Betul. Karena kamu berpikiran kesal atau kamu merasakan kesalahan dengan si dosen ini, ya kan? Nah, apakah nanti kamu akan berpikir akan terjadi lagi di masa depan kalau misalnya ketemu dengan entah dosen yang sama atau dosen yang karakternya sama? Mungkin bisa terjadi lagi Pak kalau memang saya bertemu dengan dosen yang sama persis seperti itu. Tapi kan manusia itu macam-macam ya. Apakah kamu itu melihat bahwa semua manusia harus sesuai dengan diri kamu? Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan? Enggak juga sih Pak, kadang kan setiap manusia beda. Nah, semua manusia itu berbeda. Gitu. Kalau manusia itu unik kan? Artinya kemungkinan kamu bertemu dengan orang semacam ini dengan karakter yang sama, atau ya karena kamu masih di sini kan ada kemungkinan juga kamu akan bertemu dengan dosen ini, masih akan bertemu gitu, ya kan? Iya kan, ada kemungkinan itu. Nah, tapi kamu sadar bahwa setiap manusia itu berbeda, setiap manusia itu unik. Jadi apa yang akan kamu lakukan ketika kamu bertemu lagi dengan dosen ini atau juga ikut mata kuliah dari dosen ini? Mungkin hal yang sama kan saya lakukan, nyari bahan sendiri. Jadi komunikasi di sini dari kita, jadi pedoman saya internet aja Pak. Internet aja gitu ya. Artinya tadi juga kamu mengatakan bahwa perasaan kesel itu sebenarnya nggak penting gitu. Artinya kamu bisa mencari solusi sendiri, benar? Dan kamu nyatakan bahwa saya bisa kok mencari solusi di internet gitu. Ya benar kan? Jadi itu mencari solusi sendiri itu kan sebagai salah satu jalan, benar? Artinya keberadaan dosen itu menurut kamu jadi penting atau tidak? Dosen itu? Iya, dosen kan kita sedang bicara secara khusus ya tentang dosen yang membicarakan ini dan juga mata kuliah yang berkaitan. Jadi menurut kamu keberadaan dosen ini penting atau tidak? Nggak penting Pak. Karena dia pun datang ngasih materi Pak. Dia tiap kali datang, kalau ngasih materi ngasih. Dia datang bahas nggak tahu apa, terus total jamnya berakhir. Jadi saya datang kan cuma buat absen doang Pak. Karena materi pun dia jelasin misalnya di slide tidak sesuai dengan RPS. Karena dia nggak ada RPS juga. Tapi itu pernah disampaikan terus. Entah kamu atau teman kamu pernah menyampaikan. Pernah dia bilang, iya nanti saya bikin, sampai sekarang nggak ada. Ya soal RPS itu, tapi soal apa ya, soal perasaan kesal ketika mengikuti kuliah atau ujiannya atau juga mengerjakan tugas-tugasnya. Pernah waktu itu kan dia sempat minta kritik dan saran kan Pak. Semua satu angkatan disuruh. Ya udah saya ngomong jujur dan sempat dibacakan. Tapi dia juga udah bilang sih Pak dosen ini kalau dia udah coba mengikuti keinginan mayoritas angkatan saya. Tapi dia sendiri kayaknya nggak nyaman Pak dengan apa yang dilakukan gitu. Apa yang membuat kamu berpikiran dia nggak nyaman? Karena dia selalu membahas lagi ke kita, saya udah nurutin mau kalian, katanya kalian lebih suka ujian textbook segala macam, tapi ternyata hasilnya tetap tidak memuaskan katanya. Ya, bukankah itu berarti bahwa si dosen ini ingin mengembangkan mahasiswanya? Di satu sisi iya Pak, tapi kan kita nggak bisa berkembang kalau kita nggak punya materi awal, dan dia dari awal tidak memberi materi. Tapi jadi nggak ada bayangan gitu loh Pak, karena iya, materi mata kuliah ini baru pertama, terus kita nggak ada bayangan, dari SMA pun nggak pernah diajarin, terus tiba-tiba dia mau suruh kita
bangun rumah tanpa tahu apa yang harus materialnya kan nggak bisa Pak. Jadi dari awal memang tidak ada materi dasar gitu. Nggak ada. Ada materi dasar. Dan sudah disampaikan ke dosennya. Reaksi dosennya juga menurut kamu tidak memuaskan gitu. Dalam setiap kuliah kamu merasa nyaman nggak? Sama sekali nggak nyaman ya. Sama sekali nggak nyaman. Untuk kedepannya apa ya, bisa katakanlah kalau masukan saja tidak katakanlah semacam tidak didengarkan, ya kan, menurut kamu tidak didengarkan dong gitu. Lalu apa yang bisa dilakukan? Kalaupun nantinya saya ketemu orang ini, dia lagi nih Pak, saya ketemu dia, saya akan bodoh. Karena dia sering bilang dosen itu manusia setengah dewa. Jadi dia balik lagi ke saya, kuasa di dia. Ya udah Pak, percuma kan saya ngomong apapun, mental juga dewa. Jadi juga saya cuek. Jadi dia menyatakan sendiri bahwa dia manusia setengah dewa. Ketika dia mengatakan itu, kamu merasa apa? Kayak, oh ya udah, percuma kan kita ngomong apapun, menurutnya benar selalu benar. Jadi kamu pasrah aja gitu? Iya pasrah Pak. Nanti ketika kamu menerima hasil UAS, nilai dari mata kuliah ini, ketika kamu dapat nilai D, apa perasaan? Kesel. Padahal tadi kamu menyatakan saya lebih baik mengulang. Iya, tapi satu sisi kesel juga Pak. Kesel juga. Karena saya udah berjuang. Nah, jika sebaliknya, kalau ternyata dapat nilai A, gimana? Senang Pak, nggak nutupin, senang dapat A karena dosennya nggak jelas, saya bisa A. Tapi itu kalau saya sendiri bukan karena dosen menurut saya. Jadi apa yang akan kamu lakukan atau apa yang kamu katakan ke dosen tersebut? Nggak ada Pak. Oh, ini saya katakan, tapi nggak langsung depan dosennya. Semoga saya nggak tahu Bapak lagi Pak. Tapi nggak di depan dosennya? Iya, nggak di depan dosennya Pak. Kalau... Kan dia manusia setengah dewa Pak. Saya mana berani. Oh gitu. Oke, begini Meren. Artinya kan kita sudah mendapatkan kesimpulan. Boleh saya simpulkan sedikit ya dari apa yang sudah kita bicarakan dari awal tadi. Kamu merasa bahwa ada satu mata kuliah yang membuat kesal, membuat bingung juga. Tapi di sisi lain kamu bisa mengatasi. Kamu cari solusi sendiri, cari internet. Jadi mengerjakan tugas-tugas itu juga ya diusahakan dengan baik. Gitu. Meskipun juga kamu harus menunda pekerjaan karena perasaan kamu yang kadang-kadang juga mengganggu ketika mengerjakan tugas. Ya kan? Tapi kamu berpikir bahwa nanti saya tetap bisa untuk dapat nilai yang bagus. Gitu kan? Nah, mungkin nanti kalau kita pertemuan berikutnya atau mungkin kamu secara pribadi kamu bisa juga mengolah bahwa penerimaan terhadap orang lain itu juga penting dan kamu juga nyatakan sendiri setiap orang itu berbeda-beda unik. Kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang membuat kita kesal juga gitu ya. Jadi mungkin nanti kita atau kamu sendiri secara pribadi akan mengolah apa yang bisa dilakukan ketika berhadapan dengan orang semacam itu, karakter seperti itu. Tidak ada mungkiri dong ketemuan, entah waktu kuliah dengan dosen-dosen atau dengan teman-teman masih gitu kan. Nah, untuk itu supaya menjadi pribadi yang lebih baik, kita akan mengolah soal penerimaan diri atau penerimaan orang lain juga. Penerimaan diri karena diri sendiri juga harus nyaman dong ketika berrelasi dengan orang lain. Nah, penerimaan orang lain juga penting karena keberadaan orang lain di dekat kita juga harus nyaman gitu. Karena dua-duanya itu harus
TikTok gitu kan, dua-dua harus merasa sama-sama nyaman dari instruksi. Baik, begitu Karen untuk sesi konseling kali ini kita cukupkan sekian. Semoga kamu akan berkembang lebih baik lagi, kamu akan dapat dari pengalaman ini kamu akan dapat pelajaran untuk langkah berikutnya lebih baik lagi, mengembangkan diri lebih baik lagi, apalagi terutama soal penerimaan diri dan orang lain. Terima kasih Karen, senang berbincang dengan Anda. Selamat sore. Terima kasih. Pulang dulu.